Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah metode penelitian. Kali ini kita akan membahas bagian-bagian proposal penelitian secara lengkap dari yang saya review lagi dari bab 1 sampai bab 3, proposal penelitian, dan bab 4 hingga bab 5. Sekarang saya akan start screen terlebih dahulu. Oke. Oke, maaf. Nah, yang dinamakan proposal penelitian itu isinya dari abstrak atau mungkin ada banyak juga yang menuliskannya sebagai ringkasan, kemudian bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, ini isinya apa saja akan dibahas di sini. Ini definisi penelitian, jadi penelitian pekerjaan ilmiah untuk mengungkapkan suatu fakta yang dibantangi dengan lengkap dan kokoh. Nah, ini bagian-bagian dari proposal, dari laporan penelitian ya. Kalau proposal tadi saya katakan dari bab 1 sampai bab 3. Nah, ini ada halaman judul, pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar, kemudian ada abstrak, kemudian bab 1 isinya pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, saya review lagi, abstrak tersebut itu harus menguraikan kegiatan atau ringkasan ilmiah, usulan awal, kalau proposal itu usulan dari bab 1 sampai bab 3 itu namanya proposal. Kalau nanti sudah laporan itu dari bab 1 sampai bab 5. Nah, ini maksimalnya 200 kata. Aduh, ini salah ya, saya yang ditetapkan kok ada kata tulisan sponsornya. Jadi tidak melebihi jumlah kata yang ditetapkan, biasanya 200 kata, terus spasinya itu 1 spasi. Nah, ini contohnya abstrak. Ini masih 1,5 spasi ya. Nah, padahal yang benar nanti biasanya 1 spasi. Terus di abstrak itu ada yang namanya keyword atau kata kunci. Ini minimum 5 kata. Nah, kata kunci itu apa? Kata kunci itu kata yang menjadi identitas atau kata yang sering diulang atau diucapkan pada penelitian kita. Nah, ini kalau bab 1 itu pendahuluan, isinya latar belakang masalah, ini isinya alasan kuat mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Misalkan Anda ingin meneliti saat ini masa pandemi COVID. Nah, tes COVID itu kan sekarang ada 2 ya, ada 3, tiga macam. Yang pertama, rapid test, itu efek keakuratannya kurang, hanya 30%. Terus yang kedua pakai molecular method, PCM itu. Terus kemudian yang ketiga pakai swab itu yang swab dan molecular method ini efektivitasnya di atas 90%. Namun kedua tes tersebut itu memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, nanti Anda ingin meneliti nih, kayak misalkan yang sudah ditemukan oleh UGM, namanya Genus. Jadi Genus itu alat untuk mendeteksi pasien tersebut terkena COVID atau enggak berdasarkan hembusan nafas itu. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya kondisi COVID seperti itu. Nah, kalau yang penemuan Genus itu, kok bisa sih dari bau, ibaratnya dari nafas, hembusan nafas atau hembusan nafas mulut itu kok bisa dia sebagai dideteksi penyakit corona atau enggak. Ternyata seseorang yang terinfeksi COVID itu dari mulutnya itu mengeluarkan senyawa organivolatil yang khas. Nah, senyawa organivolatil ini yang dideteksi oleh Genus tersebut, seperti itu. Nah, kemudian rumusan masalah, intinya permasalahan apa yang akan diselesaikan dalam penelitian. Nah, biasanya ditulis melalui kalimat tanya.
Misalkan Anda penelitian ada 2, Anda mau membuat perancangan alat ataukah Anda ingin meneliti suatu fenomena. Misalkan Anda ingin membuat alat sirkuit fluida, berarti rumusan masalahnya bagaimana desain alat sirkuit fluida. Kalau Anda ingin membuat rancangan pabrik etanol, bagaimana desain rancangan pabrik etanol yang sesuai. Misalkan seperti itu. Kalau Anda ingin mengungkap fenomena, misalkan Anda ingin mendeteksi seperti itu tadi senyawa organik yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh penderita COVID. Misalkan kayak gitu, berarti rumusan masalahnya apa? Yang pertama, apa jenis senyawa volatil organik yang dihasilkan oleh penderita COVID? Senyawa apa? Nah, yang kedua, bagaimana cara mendeteksi senyawa tersebut? Nah, ini namanya rumusan masalah. Terus yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian itu biasanya ditujukan untuk penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mempersingkat waktu, misalkan mempersingkat waktu identifikasi atau waktu identifikasi penderita COVID sehingga penderita COVID tidak perlu menunggu tes dengan dalam waktu yang lama, misal seperti itu. Nah, terus kemudian tujuan penelitian kedua, membantu pemerintah atau masyarakat dalam menanggulangi COVID-19 dan sebagainya. Nah, itu tujuan penelitian. Terus kemudian manfaat penelitian, manfaat bagi dunia keilmuan. Penelitian ini bermanfaat dalam mengungkap fenomena A, B, C, D, seperti itu. Terus kemudian ada manfaat praktis bagi masyarakat apa, bagi dunia kampus atau dunia akademisi itu apa, kemudian bagi pemerintah. Seperti itu. Itu di dalam bab 1, baru 1 bab di pendahuluan. Terus di tinjauan pustaka, ini isinya kajian pustaka dari buku, literatur, ataupun jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Contoh yang lain, misalkan kalian ingin meneliti, ini nih dedak padi sebagai adsorben logam Pb. Berarti tinjauan pustakanya Anda harus mencari topik atau penelitian, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian dedak padi, yang terkait apa itu adsorpsi, yang terkait dengan logam berat Pb. Logam berat Pb itu bagaimana? Mekanisme kelarutannya di dalam air bagaimana? Nah, itu Anda gambarkan di tinjauan pustaka. Nah, penulisan tinjauan pustaka itu rata-rata kesalahan mahasiswa ketika menulis, baik itu proposal penelitian, baik itu skripsi, perancangan pabrik, dan sebagainya, ketika mereka menulis tinjauan pustaka itu tidak dicantumkan sumbernya. Nah, itu salah besar. Jadi, ketika Anda menulis sesuatu, Anda dapatkan itu dari buku atau jurnal, itu Anda harus menuliskan sumber pustakanya. Nah, itu ada aturannya. Kalau misalkan di awal kalimat, ini penulisan di Indonesia, itu biasanya menggunakan kata Wang dan kawan-kawan, misalkan 2008 meneliti tentang bla 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 bla, seperti itu. Kalau pengarangnya lebih dari 2, ditulisnya dan kawan-kawan. Kalau Anda menuliskan skripsi Anda dalam bahasa Inggris, misalkan, saya pengen nih skripsi saya dalam bahasa Inggris, maka Anda menulisnya bukan DKK, Wong et al. Wong et al 2008 reported that bla 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 bla, seperti itu. Nah, kalau di akhir paragraf atau di akhir kalimat tulisannya penjelasan terlebih dahulu, misalkan fase ini ditandai dengan bla 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 bla, seperti itu. Nah, ini sumbernya dari mana? Stegman dan kawan-kawan 2005. Seperti itu. Caranya kayak gini. Kalau dalam bahasa Inggris tadi memakai et al. Kalau pengarangnya 2 bagaimana, Bu? Anda ditulis misalkan pengarangnya Wang dan Wung. Wang dan Wung 2005, seperti itu. Nah, kemudian bab 3. Ini bab 3 ini isinya metode penelitian. Metode penelitian itu ringkasannya bagaimana Anda meneliti, cara kerjanya bagaimana. Nah, ini yang perlu dituliskan, ini yang pertama, alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan itu apa saja? Terus kemudian lokasi penelitiannya di mana? Terus 3.3 prosedur kerja. Prosedur kerja ini Anda harus menyajikannya dalam 2 bentuk. Anda menuliskan dulu di dalam deskripsi, setelah itu Anda masukkan dalam bagan atau diagram alir. Ini contohnya.
Kalau Anda orang kimia ataupun orang teknik kimia, otomatis penelitian Anda misalkan membutuhkan bahan kimia, maka bahan ini merek dan pabriknya itu perlu dituliskan secara lengkap. Misal, bahan kimia yang dibutuhkan di dalam penelitian ini yaitu larutan HuCl4 yang terbuat dari, kalau Anda ingin membuat larutan emas sendiri. Terus Anda membutuhkan asam askorbat. Dibuat dari mana? Pabriknya, misalkan merek Jerman. Kemudian HCl Anda, Aquades Anda yang ada di botol itu, misalkan botol itu produksi Sigma Aldrich ataupun merek, Anda cantumkan di sini. Begitu juga dengan peralatan. Nah, misalkan peralatan tabung reaksi Anda ini mereknya Pirek atau enggak. Nah, kalau misalkan mereknya Pirek, Anda cantumkan mereknya. Pirek Iwaki, Elmeyer mereknya apa. Kemudian neraca analitik yang Anda pakai di lab itu dituliskan mereknya, Thermoscientific Simarek. Terus kemudian pH meternya. Merek pH meter Anda itu apa? Metal Toledo itu dituliskan secara lengkap merek dan tipenya. Itu di dalam metode penelitian. Nah, misalkan lokasi penelitian. Anda memakai penelitian 2 tempat, yang satu di lab teknik kimia Unsera, misal yang satu karena alatnya nggak ada, Anda harus ke, misalkan Anda pengen FTIR di LIPI. Nah, berarti Anda tuliskan, untuk tahap analisis dan preparasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Unsera Serang, Banten. Sedangkan untuk karakterisasi FTIR maupun analisis TEM ataupun SEM dilakukan di Laboratorium Pusat Kimia LIPI, misal seperti itu. Anda cantumkan semua yang Anda pakai. Misalkan Anda di sini tidak ada UV vis, di lab UV visnya rusak. Terus Anda memakai UV vis yang ada di lab Kesda, yang sampingnya IPGRI Banten itu, Anda cantumkan di Laboratorium Kesehatan Daerah. Merek UV vis Anda cantumkan juga di situ. Nah, kayak gitu. Terus kemudian nomor 3, prosedur kerja. Nah, ini prosedur kerja bisa Anda lihat di sini di deskripsinya. Jadi Anda bisa mencantumkannya dalam deskripsi terlebih dahulu. Misalkan sebanyak 5 ml, ini misalkan Anda ingin membuat nano emas. Sebanyak 5 ml larutan HaCl4 dengan berbagai variasi konsentrasi ditambahkan dengan 2,5 mili asam askorbat 0,01 moral. Jadi detail. Prosedur kerja itu Anda detail. Kenapa harus detail? Ketika hasil penelitian Anda dibaca orang lain dan sebagainya, itu tidak menyesatkan. Jadi harus benar-benar detail seperti itu. Nah, ini proposal penelitian. Tadi proposal penelitian, sekarang saya akan beralih ke selanjutnya. Ketika tadi proposal penelitian itu bab 1 sampai bab 3, ini nanti hasil penelitian itu dari bab 4 dan bab 5. Nah, ini saya mulai melanjutkan lagi tayangannya. Oke. Nah, di sini oke. Setelah tadi bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 itu kita memunculkan hasil dan pembahasan penelitian. 4.1 hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu menyajikan hasil penelitian baik berupa data, biasanya data, angka maupun grafik dan hasil karakterisasi atau pengukuran. Nah, ini nanti disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Nah, setelah disajikan dari hasil gambar dibuat jadi data, dibuat jadi grafik, terus kemudian dibuat jadi tabel angka-angkanya, ini diapakan? Ya harus Anda bahas kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, pembahasan ini berisi pengulasan dan jelaskan secara ilmiah dengan dukungan buku-buku beserta jurnal penelitian terkini. Jadi 5 tahun terakhir. Maaf, ini intermezzo. Enggak, tabnya dibawa di rumah loh. Nah, data yang diperoleh ini dibandingkan dengan data hasil penelitian sebelumnya dan dicari apa penyebabnya. Jadi misalkan Anda ternyata mendapati bahwa absorpsi menggunakan dedak padi ini jauh lebih lebih menjanjikan daripada absorpsi menggunakan karbon aktif. Nah, maka Anda membandingkan. Anda membandingkan dengan jurnal
yang membahas absorpsi dengan karbon aktif. Anda bandingkan di situ. Nah, ini isinya pembahasan. Hasil Anda apa? Persentasenya bagaimana? Anda bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh hasil dan pembahasan. Ini saya ambil dari jurnal saya. Ini saya membahas efek pH reduktor terhadap ukuran nanopartikel yang saya sintesis pada suhu ruang tanpa melalui pemanasan. Nah, ini hasilnya. Jadi ternyata semakin basa pH atau semakin tinggi pH itu distribusi nanopartikel yang dihasilkan itu semakin kecil. Nah, ini saya bahas di sini. Ada grafik, ada bukti grafiknya pakai particle size analyzer yang ini. Terus kemudian ada bukti, ini bukti spektra UV vis dari UV vis-nya. Nah, ada gambaran seperti ini, kemudian dibahas penyebabnya apa di pembahasan seperti itu. Nah, setelah bab 4 isinya hasil dan pembahasan, bab 5 itu isinya kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini menyimpulkan pembahasan yang didapatkan dari rumusan masalah. Contoh, jadi antara rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan itu 3 itu berkaitan erat. Kalau rumusan masalah Anda itu 3, pembahasan Anda itu 3 poin. Nah, nanti kesimpulannya itu ada 3 poin, seperti itu. Misal, tadi Anda membuat absorben dedak padi untuk absorpsi limbah. Nah, ini misalkan rumusan masalahnya. Apakah dedak padi bisa digunakan sebagai absorben untuk logam PB? Bisa tidak? Nah, nanti pembahasannya Anda pakai melalui data-data penelitian. Anda coba membuat absorben dedak padi, terus Anda uji cobakan untuk mengabsorb logam PB. Bisa atau tidak? Nah, ternyata bisa. Seperti itu. Kalau bisa, konsentrasi awal PB sebelum diabsorpsi berapa, konsentrasi akhir berapa. Anda hitung nanti persentasenya. Oh, ternyata berkurang banyak. Ternyata ini efektif sekali. Nah, berarti kesimpulannya dedak padi bisa digunakan sebagai adsorben untuk logam PB dengan keefektifan 98%. Nah, ini dari hasil perhitungan tadi. Jadi antara rumusan masalah, kemudian pembahasan, dan kesimpulan itu berkaitan erat. Contoh yang lain, misalkan tadi Anda ingin menguji senyawa apa yang keluar dari penderita COVID. Nah, senyawa organik apa Anda isi. Berarti yang pertama tadi permasalahannya senyawa apa? Senyawa organik apa yang dihasilkan oleh penderita COVID. Terus yang kedua, bagaimana mengidentifikasinya. Nah, caranya bagaimana. Nah, nanti pembahasan Anda 2 poin itu. Kesimpulannya juga 2 poin itu. Artinya semuanya saling berkaitan erat satu sama lain. Nah, kalau saran ini merupakan masukan-masukan penelitian yang perlu dilakukan di masa yang akan datang. Misalkan otomatis penelitian kita kurangnya di sini nih, kita tahu. Nah, kemudian kita menuliskan di skripsi atau laporan penelitian ini untuk kedepannya bisa dilakukan penelitian lanjutan tentang bla 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 seperti itu. Nah, itu di saran penelitian. Misal contohnya di sini, saya waktu itu mensintesis nano emas, kemudian menggunakan capping agent asam para amino benzoat atau PABA untuk mendeteksi logam krom 3 maupun krom 6. Nah, kekurangannya interaksi secara detail dengan spektroskopi Raman itu belum saya pelajari. Kenapa? Tidak ada alatnya waktu itu. Nah, makanya saya memberikan saran di dalam penelitian ini seperti ini. Pada penelitian ini, interaksi antara AU nanopartikel, PABA dengan krom 3 maupun krom 6 belum dipelajari interaksinya secara detail menggunakan spektroskopi Raman. Sehingga disarankan penelitian lanjutan untuk mempelajari interaksi tersebut. Terus kemudian dalam upaya memudahkan ini secara onsite, maka penelitian lanjutan terkait ini perlu dilaksanakan. Nah, itu namanya saran. Nah, kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka atau referensi ya. Nah, ini kalau referensi jurnal cara penulisannya seperti ini. Jadi nama belakang, koma, kemudian nama depan, titik. Setelah itu penulisnya ditulis semua ya. Kalau tadi di tinjauan pustaka itu dan kawan-kawan atau et al, tapi kalau itu daftar pustaka, walaupun ada 10 nama penulis, itu Anda tulis semua. Nama belakang, koma, nama depan, ini boleh disingkat, boleh tidak, koma, titik koma untuk memisahkan masing-masing pengarang.
setelah itu tahun, setelah itu judul jurnalnya apa, termuat di jurnal apa, misal Physics Letters, surat kimia, di volume berapa, halaman berapa, misalkan halaman 2658 sampai 2663. Ini juga misalkan penulisnya dua itu Anda tulis pakai dan. Misalkan Buduru, dan Ready SR, 2016, ini judul artikelnya. Oxamic acid and para-aminobenzoic acid dan sebagainya ini, titik, kemudian nama jurnalnya, sensor aktuator BCM, ini 237 itu volumenya, kemudian halamannya 935 sampai 943. Itu kalau penulisan jurnal, referensi dari jurnal. Kalau dari website gimana? Nah, ingat ya, Anda skripsi jangan sekali-kali Anda mengambil dari blogspot sebagai referensi. Itu tidak ilmiah. Anda harus pakai website resmi. Contohnya ini dari kolbi.edu, ini dari Universitas Kolbi. Nah, ini misalkan, oh ternyata nggak ada pengarangnya, tulis anonim tahun 2018 tentang ini. Nah, tanggal Anda akses, tanggal Anda membuka itu dituliskan. Jadi alamat websitenya, terus diakses pada tanggal 5 Juni 2017, misal seperti itu. Caranya kalau dari website seperti itu. Oke, sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.